Hello Cancer, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Cancer, ini adalah bacaan asmaranya kamu dengan si dia ya untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2026. Seperti biasa, sebelum Mari menyampaikan bacaannya, harus Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Cancer dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja ini dia. Nah, ada energi dari Four of Wands ya. Kemudian di situ ada energi dari King of Wands reverse. Kemudian ada di situ, berikutnya ada di sini, dan kemudiannya ada di sini. Baik ya. Berikutnya ada di sini, kemudiannya ada ini, berikutnya ada di sini, dan kemudiannya ada di situ. Kalau Mari lihat gini, kamu sedang coba untuk membodohi dirinya ya. Kalau Mari rasa ya, dari energi kartu tarotnya kamu, maksudnya kamu nggak mau dianya itu tuh tahu bahwa kamunya itu tuh galau gara-gara dia ya. Gimana gitu perasaannya kamu gara-gara ini orang gitu. Dan kamu kayak mati-matiin berusaha biar dianya nggak paham, dianya nggak mengerti gitu. Padahal yo kamu butuh dia teleponin tiap hari, setiap saat, setiap waktu dia chatting kamu gitu ya. Sering-sering dia mengajak perjumpaan dengan kamu. Kamu kayak lagi punya ketergantungan secara emosional ya kepada si seseorang ini. Rasa-rasanya kalau kamu itu tuh belum dapat kabar dari dia, bisa-bisa kamu itu tuh memble hatimu kan. Nggak bisa kamu kayak punya energi gitu loh. Karena hatinya kamu itu tuh ke dia terus, pikirannya kamu itu tuh menuju ke dia terus. Gitu ya kan. Bisa-bisa kehilangan mood kamu. Tapi begitu nanti dia nongol gitu kan, entah cuman chattingan doang, hai halo apa kabar, wow, bisa kamu di situ tuh semangat gitu kan. Nah di sana. Nah tapi kamu nggak mau tahu, kamu nggak mau dianya itu tahu. Ternyata kamu lagi posisi tanda petik lemah ya, gara-gara dia. Kamu nggak mau tahu. Kamu nggak mau dia tahu. Nah jadi bisa kamu justru kayak menjadi dua orang yang berbeda di satu waktu itu ya. Nah contohnya gini, kamu pada pengen banget ketemu sama dia gitu loh. Tapi bisa ketika pertemuan itu tuh terjadi, apa yang kamu lakukan? Kamu cuek sama dia gitu ya, kamu sibuk main handphonenya kamu. Oh, padahal kamu happy gitu loh. Tapi lagi-lagi kamu seperti mau jaim gitu. Jaim ya, ada image yang harus kamu jaga, kamu nggak mau kayak kamu kelihatan laki-laki yang ngarep misalnya gitu ya, perempuan yang membutuhkan dia gitu ya. Nah jadi kayak ada citra dirimu yang harus kamu selamatkan di depan si pasangannya kamu ini gitu loh. Atau padahal kamunya itu tuh memang kayak bahagia sekali dengan dia. Tapi bisa kamu pakai acara ngambek lah, marah-marah lah, gitu loh. Jadi sikapnya kamu itu tuh memang bertolak belakang di sini. Gitu ya, bertolak belakang. Padahal kamu butuh dia tapi seperti gue nggak butuh lu. Oh, gitu mainnya kamu. Itu ya. Kamu padahal nunggu dia, tapi kamu mau tunjukin sama dia, gue nggak nunggu kamu, gitu loh di sana. Jadi harus ada topeng yang kamu rasa mesti kamu pakai gitu loh untuk menghadapi si pasangannya kamu ini gitu ya. Mungkin juga hal yang sama mau ini tuh kamu lakukan pada dirinya kamu sendiri juga ya. Misalnya begini, pada kamu tuh kangen dia gitu, tapi bisa kamu bilang ke dirimu, enggak aku nggak kangen, nggak aku kepada kamu butuh dia, tapi kamu kayak enggak aku nggak butuh gitu. Padahal kamu mau dia datang, tapi kamu bilang ke diri kamu sendiri, enggak nggak mungkin, nggak usah diharapkan dia datang, gitu loh. Nah jadi kayak kebutuhannya kamu tekan sebenarnya di sini nampaknya Mari. Kamu tekan sendiri
ya. Mati-matian di sini tuh kamu tekan juga gitu. Nah di sana. Jadi kayak seperti mungkin kamu nganggep hubungan ini tuh bisa ya. Kemudian ya bikin kamu makin kacau balau, lebih hebat lagi nanti di depan sana gitu ya. Jadi sepertinya kamu sudah mampu untuk memprediksi gitu loh. Kekacauan dalam hidupnya kamu karena kehadiran orang ini dalam duniamu gitu. Ya. Karena memang kalau nampaknya Mari nih ya, ada egonya kamu di sini yang memang sedang bermain gitu loh. Ada egonya kamu yang sangat kuat sedang bermain di sini, gitu ya. Nah jadi yang terlukai ini tuh, kamu pasti sering merasa terlukai. Tapi yang terlukai di sini itu tuh hanyalah egonya kamu tadi. Kamu mau dia, tapi kamu bisa juga itu tuh takut ya akan resiko kalau kamu memilih dia menjadi pasangannya kamu gitu ya. Ya mungkin memang dalam perjalanan hidupnya kamu ada trauma gitu lah. Pengen sama orang, ingin bersama dengan seseorang, nggak taunya si dianya nggak pengen, nggak ingin sama kamu gitu ya. Nah jadi ada kekecewaan dari pengalaman hidupnya kamu yang itu tuh masih kamu bawa-bawa hingga sampai saat sekarang gitu loh. Dan ya bisa dengan si dia pun ada hal-hal yang pernah terjadi di sini yang membuat kamu agaknya tanda petik traumatis gitu loh. Nah jadi mau nggak mau egonya kamu mesti ikut andil bermain dalam rangka menyelamatkan dirinya kamu gitu ya, biar jangan tersakiti kembali gitu loh. Nah di sana ya. Dan ya namanya kalau sudah ego yang main ya, banyak di situ tuh tindakan sombong jadinya gitu lah. Banyak jadinya tindakan yang ya tidak menyenangkan seperti itu. Ya. Nah jadi kayak ternyata hubungan dengan si dia ini itu tuh bisa ini ya, sedang kamu program biar cepat atau lambat ini tuh harus berakhir. Gitu loh. Ini tuh kamu program secara energi tentu saja ya, atau apa itu istilahnya law of attraction, bermain di dunia kuantum yang gitu-gitu tuh loh. Mari bilang itu yang sedang sadar atau nggak sadar sedang kamu lakukan ini. Gitu ya. Jadi justru semakin ingin kamu bersama dengan seseorang ini, semakin kuat programnya kamu. Hubungan ini tuh justru tidak bisa kamu dapatkan. Gitu. Nah, semoga kamu bisa paham ya. Hatinya kamu mau bersama dengan dia, tapi justru program yang kamu lakukan di sini tuh program yang membuat dia itu tuh bisa pergi dari kamu. Nah, di sana. Nah, jadi ini akan terpancar dari bagaimana tindakannya kamu ke dia. Itu loh. Ya, dan nampaknya Mari programnya kamu itu tuh jalan ini. Gitu. Nah, kalau Mari bilang gini ya, apakah orang ini dari awalnya dia itu tuh hanya mau main-main sama kamu? Tidak. Kalau katanya Mari tidak. Ya. Awalnya ini tuh apakah dia mau serius? Banget. Mau mencoba serius. Setidaknya begitu ya. Di sana. Tapi ini akan tadi tuh loh. Kamu ya, energi Cancer yang Mari tarik ini. Kamu ini tuh percaya atau nggak percaya kamu, tapi pengaruhnya kamu kepada
semesta ini ya, Mari bilang ini tuh kok kayaknya kuat banget ini. Gitu loh. Kayak kondisi batinnya kamu, pikiran perasaannya kamu. Karena kan memang itu yang mempengaruhi semesta ini ya. Atau dunia kuantum ini ya. Itu tuh sangat kuat ini. Mari bilang. Nah jadi kayak karena kamu terus-terusan memprogram ya. Kamu tidak dengan dia. Dia pergi meninggalkan kamu. Kamu akan melepaskan dia. Mari bilang ini tuh sudah masuk ini. Udah masuk. Nah jadinya ini bergeser. Bergeser maksudnya dia sama kamu. Yang awalnya dia ingin mencoba untuk serius sama kamu. Mulai di sini tuh udah dengan kamu dibawa casual aja. Gitu. Ya. Dengan kamu tidak usah diseriusin. Itu. Nah, ketika programnya kamu itu tuh sudah berjalan, pasti kamu juga sudah melihat. Gitu. Tapi ternyata setelah programnya kamu berjalan, Mari bilang kamu juga menolak program itu ternyata. Orang tadi kata Mari kan, kamu kan mau sama dia ya. Tapi karena kamu takut akan konsekuensi, maka kamu program. Supaya konsekuensi yang kamu hadapi, yang harusnya kamu hadapi, jangan kamu hadapi. Itu. Nah di sana. Jadi kayak kalau bubar hubungan ini, memang dalam dunia nyata, seolah-olah dia pergi tinggalkan kamu. Kamu yang dibuang sama dia. Kamu yang dilepaskan, kamu yang ditinggalkan sama dia. Kalau dilihat dalam dunia nyata, maksudnya dalam dunia fisik ini ya, itu. Tapi kalau diulik lebih dalam lagi, itu hasil dari programnya kamu. Betul loh. Dan kalau Mari lihat, apakah kamu bisa menyesal nanti suatu saat dengan programnya kamu? Menyesal. Dan mungkin kalau kamu tidak melihat video Mari saat ini, kamu tuh bisa kayak orang ini jahat, dia tinggalin aku. Karena kamu tidak sadar ya. Karena kamu nggak sadar, kamu yang punya pengaruh kuat di sini. Mengapa hubungan dengan dia itu tuh gagal? Gitu, ya. Jadi kayak, ya balik lagi. Keliru-keliru, dia kamu cap sebagai orang yang menyakiti kamu. Dan salah-salah, kamu bisa saja nanti tuh bilang, kok aku malang banget ya. Setiap berhubungan sama orang, kok gagal. Gitu ya. Terutama dalam artian ketika bersama dengan dia. Kok bisa-bisanya aku gagal sama dia ya. Kok tega-teganya dia ninggalin aku ya. Kayaknya aku malang banget ya kalau dalam hubungan asmara. Gitu. Salah-salah. Kamu bisa nanti punya pemikiran yang demikian. Gitu loh. Ya. Jadi ya mau kayak gimana ya, program udah jalan ya. Gitu. Nah. Jadi ini Mari bilang sih terjadi pergeseran cara pandangnya dia tentang hubungan kalian. Udahlah gak usah lagi lah diseriusin gitu lah. Gak usah lagi lah bikin kamunya itu tuh betah sama aku. Happy dengan aku, tenang sama aku. Ini nanti kamu lihat di rentang 14 hingga 21 setidaknya ya. Untuk bulan Juli 2026 ini. Itulah. Jadi boleh-boleh nanti tuh gini, memang kalian akan terusnya ini ada interaksinya. Terus gitu loh ya. Terus akan ada koneksinya ini. Maksudnya di rentang 14 hingga 21 ya. Tetap ada koneksinya. Tapi di bawah permukaan ada yang sudah berbeda. Ada yang sudah berbeda. Gitu loh. Di sana ya.
Jadi misalnya gini, selama ini tuh kalian selalu menyempatkan diri weekend untuk jumpa. Mulai itu nanti itu terlihat pergerakan progres dari pengaruhnya kamu ini ya. Teleponannya masih jalan, chattingannya masih jalan, tapi pertemuannya tidak terjadi. Nah gitu dia, mari nampak, ya. Nggak ada yang kabur-kaburan di sini. Masih tetap, misalnya kalau kalian sudah living together ya, masih tetap ada di bawah atap yang sama. Namun sikapnya masih tetap ramah, misalnya begitu, terutama dari dia ya. Sikapnya dia tuh tetap ramah sama kamu. Tapi kok kayaknya dia nggak selalu ada jadinya. Tadinya dia tuh kayak mewajibkan dirinya ya. Dia itu tuh harus standby untuk kamu. Nanti dia itu tuh nggak usah standby, ngapain kayak gue. Nanti gitu tuh dia. Gitu. Mulai nanti dia tuh berani menolak kamu nih. Misalnya kamu bilang temenin aku ke pasar dong, misalnya gitu ya. Aku mau belanja nih misal. Selama ini tuh dia siap gitu. Nanti dia bisa tuh, aduh sorry. Ada aja nanti alasan. Gitu lah. Ban mobilnya kempes misalnya. Kok kayaknya ini tuh jari kelingkingnya aku seperti rasa-rasa terkilir ya. Nah, bisa gitu. Aduh aku demam. Bisa di sana. Akhirnya jadi dirinya yang selalu ada untuk kamu, dia persiapkan. Akhirnya jadi nggak ada gitu. Nah, mulai jalan di sana ini. Mari lihat ya. Dan memang beberapa tentu namanya energi ya. Ada yang sudah mengalami, belum pun ketemu tanggal 14, tapi sudah mengalami situasi yang seperti ini. Mari lihat. Betul loh. Jadi ketika dia tidak ready untuk kamu, kamu bisa sebel. Gitu loh. Kamu bisa makin kesel sama dia di sana. Ya. Nah, mari bilang memang lagi-lagi ya, ini bukan langsung cepat-cepat dia akan berakhir ya hubungan ini. Tutup cerita, enggak. Tapi ini tuh dalam prosesnya nih. Dalam masa transisi nih. Nah lihat, yang tadinya kamu beneran mau diseriusin, jadinya dia justru bener-bener tidak mau ngeseriusin kamu lagi. Nah, di situ ya. Dan bisa-bisa ini terutama yang masih dalam status belum menikah ya. Orang ini tuh mulai nih sedang membuka diri ya ke orang lain. Kalau mari lihat. Mulai ini tuh mengalihkan pandangan yang tadinya hanya terfokus kepada satu laki-laki yaitu kamu, ataupun satu wanita yaitu dirimu. Nah mulai nih pindah fokusnya dia, sedang menjelajah ini. Sedang liar ini matanya dia ya, mencari kira-kiranya yang mana ya yang untuk dipilih menjadi kisah asmaranya aku untuk berikutnya. Nah, mulai nih kalau mari nampak ya di sana. Dan untuk menarik dia kembali supaya dia mau serius lagi sama kamu, memang ini tuh bisa agak rumit gitu loh. Bisa agak rumit di sana ya. Jadi rasa-rasanya kalau memang kamu benar-benar kayak punya kesadaran sebenarnya sedang memprogram hubungan ini tuh jangan boleh terus berjalan, maka sungguh-sungguhlah persiapkan dirimu. Karena nanti kamu bisa ini tuh dramatis ya. Kamu bisa nanti dramatis di sini. Kalau perpisahan benar-benar harus kamu hadapi di depan matanya kamu. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut ada Capricorn, masuk energi dari Cancer, ada energi dari Pisces di situ, Aquarius hadir, kemudian Leo ada, Virgo ada, Sagittarius ada untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan.
Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video Mari yang berikutnya.